Oke, selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat hari Kamis. Tepatnya bukan Kamis, sekarang Jumat ya, mohon maaf. Tanggal 27 Maret. Wah, sebentar lagi kita mengakhiri Maret, Saudara. Baik. Apakah Anda siap mendengar firman Tuhan hari ini? Siap? Mana suaranya? Ya. Baik, Saudara. Saya juga menyapa teman-teman yang ada di Zoom, ada ratusan pagi ini, selamat pagi. Juga teman-teman yang ada di YouTube, ada ribuan. Anda yang ada di TikTok, ada puluhan ribu harusnya. Dan Anda bisa juga mendengar nanti rekaman ini di Rizky Ladas Channel ya. Baik, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Hambamu hanya alatmu, menyampaikan hanya kebenaran firmanmu. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba, berjagalah di mulut bibir hamba seperti engkau memperlengkapi Aholiab dan semuanya. Penuhilah hambamu dengan roh Allah, berilah kepandaian, kepintaran, kepasihan, berbicara, mengajar, berkhotbah, memberitakan hanya kebenaran firman Allah. Penuhi dengan kuasa, otoritas, wibawa ilahi, segala kuasa yang coba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Berfirmanlah, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur. Berfirmanlah, kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi pulau-pulau, selamat pagi semuanya, saudara. Pagi ini saya memberi judul tema dari firman Tuhan yang mau saya bawakan hari ini berjudul Di Antara Cawan dan Salib. Wah, sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, saudara. Dan saya ingin mengeksegesis, ya kita baca dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Kita akan baca dari Lukas 22 ya, ayat 39 sampai dengan 46. Dari sini firman Tuhan yang akan saya bawakan pagi ini, saudara. Jadi saya akan mulai mungkin eh, saya ingin mengajak Anda berefleksi, saudara. Bayangkan Anda berada di taman yang sunyi dan malam hampir larut. Langit gelap, hati dipenuhi ketakutan. Dan Anda tahu besok adalah hari yang paling berat dalam hidup Anda. Itulah Getsemani. Disinilah Yesus, Anak Allah, menghadapi penderitaan terbesarnya. Bukan di salib, tapi di taman Getsemani. Saudara, saya ingin mengajak Anda lebih dalam. Suara angin malam di pepohonan, suara daun bergesekan perlahan. Ini menggambarkan ketenangan di luar, tetapi badai di hati. Bagaimana penderitaan batin bisa terasa sunyi, berat, dan perlu doa, ketaatan, dan penyerahan total kepada kehendak Allah. Ini malam sebelum penyalipan. Penyalipan Yesus baru saja mengadakan perjamuan terakhir. Jadi Yesus menyampaikan pesan terakhir kepada murid termasuk pengkhianatan Yudas. Inilah peristiwa yang terjadi di, di Bukit Getsemani. Saudara ingin saya paparkan Getsemani. Getsemani itu adalah memeras minyak zaitun. Jadi Getsemani ini simbol penderitaan dan tekanan. Ini menggambarkan pergumulan terdalam manusia di hadapan misi yang besar. Keadaan murid pada saat itu, murid lelah dan tidak siap menghadapi penderitaan spiritual. Jadi ini sangat kontras antara kesadaran Yesus dan kelemahan manusiawi para muridnya. Saudara, saya ingin membawa Anda ayat per ayat. Bila kita membaca dari Lukas 22 ayat 39, bagaimana kita pergi ke Getsemani, Yesus pergi seperti biasa, dia berdoa, ini adalah kebiasaan Yesus, dan bukan terakhir menit, jadi sebelum menghadapi tantangan besar, miliki disiplin doa. Apa-apa doa, apa-apa doa, saudara. Jadi, kalau kita baca ayat 40, jadi mungkin saya akan bacakan dulu Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ya Lukas 22 supaya kalau bisa satu
pasal ya. Kita baca Lukas 22 ayat 39 dan seterusnya. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Dan di situ dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti selamat pagi Mama, sayang. Sejak udah datang. Jadi, baca firman. Halo Dan Papa. Makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi dia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Mungkin sampai ayat 46, saudara, saya baca. Ini kisah di Taman Getsemani, ya, 39 sampai 46. Saya lanjutkan, saudara. Bila kita eksegesis ayat per ayat, Yesus punya kebiasaan berdoa. Yesus saja berdoa, apalagi kita. Dia sedang memberi kita teladan. Banyak orang bilang, kalau Yesus Tuhan, kenapa berdoa? Kan harusnya orang berdoa sama dia, bukan dia yang berdoa, berarti dia bukan Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi Yesus, memang ini bedanya, Allah orang Kristen, Allah yang Esa. Tapi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus diutus ke dunia. Ya, dia menjadi manusia, berinkarnasi. Dia Tuhan, dia yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia harus berinkarnasi jadi manusia? Dia mau menumbalkan dirinya untuk menyatukan, memperdamaikan Allah dan manusia. Jadi harus manusia yang tidak berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa, hanya Yesus yang tidak berdosa. Saudara, semua kita sudah dikandung dalam dosa dan kita lahir dalam dosa. Sehingga untuk pendamaian butuh darah. Makanya disebut darah anak domba. Seakan-akan Yesus inilah korban tebusan kita. Maka tidak perlu ada korban lagi, saudara, setelah Yesus Kristus yang menggantikan korban. Makanya dia disebut anak domba Allah. Nah, itu simbol atau sebutan saja, bukan berarti dia anak domba, ya saudara. Yesus memang misi utamanya menyelamatkan dengan karya salib. Salib bukan kegagalan, salib justru kemenangan. Simbol kemenangan, simbol rekonsiliasi, simbol penebusan. Ya saudara, jadi kita cerita dari Getsemani karena salib tidak akan pernah dimulai tanpa keberhasilan Yesus melewati pergumulan yang sangat dalam di Getsemani. Di Getsemani adalah penentuan apakah dia tetap mau memikul dosa dunia dalam rupa manusia. Dia boleh mengambil rupa ilahinya. Ketika dia ada di dunia, dia 100% manusia, 100% Allah. Tetapi sebagai korban tebusan, dia harus dalam rupa manusia, 100% manusia. Dan dia harus mengosongkan dirinya, tidak memakai keilahiannya ketika dia jadi korban untuk meminum cawan murka Allah, untuk memikul semua dosa manusia. Ya, saudara, ada yang puyeng. Iya, betul. Memang puyeng, ya. Jadi, Yesus memulai pergumulan itu, apakah dia mau taat atau karena dia 100% manusia ketika dia berinkarnasi jadi manusia, dia punya free will, apakah dia mau taat, apakah dia mau menunjukkan keilahiannya untuk membatalkan semua. Karena yang setan tidak tahu, justru saliblah rekonsiliasi, penebusan. Tanpa salib, maka kita tidak bisa ditebus, saudara. Itu simbol penebusan, simbol kemenangan, saudara. Mari kita eksegesis ayat per ayat. Ayat 39,
pergi ke Getsemani. Yesus pergi seperti biasa, doa ada kebiasaannya. Saudara, ini bukan terakhir menit. Ini dia selalu konsisten, disiplin. Bahkan sebelum Yesus tahu sebentar lagi apa yang akan terjadi ke depan, bahkan 1 jam lagi, 2 jam lagi, dia tahu semuanya. Dan dia tetap memberi kita teladan, apa-apa berdoa, apa-apa berdoa. Dan di ayat 40, ini ada perintah berjaga dan berdoa. Yesus memperingatkan murid agar tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi doa adalah pertahanan rohani utama. Apa-apa doa, memang apa-apa doa, saudara. Bukan berarti doa itu kayak kita nggak percaya pada Allah, bukan. Tapi itu ketergantungan kita kepada Allah, ya saudara. Karena pencobaan itu bisa dari berbagai segi, saudara. Jadi doa adalah pertahanan rohani utama kita. Tanpa doa semua omong kosong, saudara. Dan bila kita masuk ke ayat 41 sampai 42, doa pergumulan, dikatakan, "Ambillah cawan ini." Yesus mengekspresikan ketakutannya namun menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada Bapa. Jadi di sini Yesus sungguh manusia. Pada saat dia manusia, dia seperti manusia. Dia punya juga rasa takut karena sebentar lagi dia tahu, dia maha tahu. 100% manusia, 100% ilahi, tapi harus melepas keilahiannya pada saat dia disalib. Karena di situ semua ditanggungkan dosa, dosa manusia. Jadi Yesus sungguh manusia, dia punya rasa takut juga, tapi dia juga manusia yang taat menjadi teladan bagi kita. Dan ini seperti tentara yang sedang menghadapi misi yang sangat berbahaya. Dia takut, tapi tetap menjalankan tugas karena loyalitas dan disiplin. Dan di ayat 43 dikatakan malaikat menguatkan. Jadi surga hadir untuk menopang anak Allah. Jadi saat Anda juga merasa dalam pergumulan yang paling berat dan merasa sendirian, percayalah Anda sebenarnya tidak sendirian. Allah senantiasa menyertai kita. Bahkan ketika kita melihat seakan-akan dia tidak ada. Tuhan selalu memberi penguatan, bahkan lewat cara yang tidak terlihat. Saudara, di situ dikatakan di ayat 44, keringat seperti darah. Wow, kenapa bisa keringat seperti darah? Ini penderitaan fisik dari tekanan makna rohani. Tuhan memahami penderitaan kita yang terdalam, saudara. Kemudian di ayat 45 sampai 46 dikatakan muridnya tertidur. Ini kontra sekali, ketaatan Yesus dan kelemahan manusia. Saudara jangan pernah tertidur di tengah pergumulan. Yang saya maksud adalah tertidur rohani. Tetaplah berjaga dalam doa dan keselamatan rohani. Saya ingin membagikan 3 hal di sini. Doa adalah tempat pertempuran rohani. Saudara, di dalam doalah kita sedang bertempur, kita sedang berperang. Yesus bertempur dalam doanya. Berkali-kali dia menaikkan doa yang sama di Taman Getsemani dan berkali-kali menyuruh murid-muridnya, tidak sanggupkah kau berjaga dan berdoa? Saudara, doa bukan mengubah situasi. Bukan itu duluan yang diubah, tapi doa lebih dulu mengubah kita, mengubah hati kita untuk selaras dengan kehendak Allah. Karena kehendak kita belum tentu kehendak Allah, tapi yang harus kita selaraskan, kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah. Yesus tahu Allah menghendaki dia jadi tumbal untuk menanggung dosa manusia. Dan dalam kemanusiaannya Yesus pada saat dia berinkarnasi 100% manusia, ada rasa takut, ada pergumulan yang sangat-sangat tajam di Getsemani. Saya mau atau tidak, dia sudah tahu lubang-lubang paku di tangannya, dia sudah tahu cawat yang akan ditaruh ke kepalanya, dia sudah tahu tombak yang akan menusuk dia, dia sudah tahu tamparan ludahan orang-orang Israel, orang Yahudi kepada dia beberapa jam lagi. Dia sudah tahu itu di Taman Getsemani. Dan dia sedang dalam kemanusiaannya, dia tidak boleh memakai keilahiannya. Dia bisa tendang semua para prajurit, bahkan orang-orang yang menghina dia yang ada di sini, ya. Dia bisa tendang sampai langit ketujuh, tapi dia memilih taat. Karena memang misi dia bukan hanya mau bilang, aku anak Allah, layani aku. Buat apa dia datang ke dunia kalau hanya mau bilang itu? Dia datang ke dunia memang untuk salib. Karena dia datang ke dunia untuk melayani, bukan dilayani. Luar biasanya Allah kita. Saudara, hanya
darah Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan satu-satunya harus Allah yang menjadi manusia, karena tidak ada manusia yang layak bahkan untuk dikorbankan menebus dosa semua seluruh umat manusia di dunia. Yesus sudah tahu dan dia begitu merasa ketakutan di Getsemani karena dia tidak boleh memakai kekuatan ilahinya, harus dalam rupa manusia menanggung semua pukulan-pukulan yang dia sudah tahu beberapa jam lagi akan ditumpahkan kepada dia. Padahal dia tidak berdosa, tapi dia menanggung semua dosa. Disitulah pergumulan. Malaikat menguatkan Kristus karena dia tidak boleh memakai keilahiannya untuk menanggung dosa dunia pada saat itu. Saudara, doa adalah tempat pertempuran rohani. Kemenangan di salib dimulai dari doa di Getsemani. Temukan momen diam dengan Tuhan sebelum menghadapi badai hidup. Kenapa kita selalu dibilang berdoa dan berjaga, berdoa dan berjaga, saudara? Karena Anda tidak tahu, iblis itu seperti singa yang siap. Dia seperti singa tapi bukan singa. Ada banyak ada banyak serangan-serangan yang dia akan luncurkan untuk menjatuhkan kita, membuat kita lengah. Kalau dia nggak berhasil menjatuhkan kita dalam dosa, dia akan membuat kita sibuk terus supaya kita nggak punya waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Makanya kata Tuhan, semakin banyak pergumulan kamu harus semakin karena di situ kekuatan kita, saudara. Itu seperti kita terhubung karena di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya, saudara. Yesus menggambarkan dirinya pokok anggur dan kita rantingnya, bukan kita pokoknya tapi Yesus pokoknya. Kalau kita ranting di luar dari pokok anggur, di luar dari pohon, kita mati, kita kering, saudara. Kita harus di dalam dia supaya terhubung, satu-satunya ya doa, penyembahan, firman. Kita harus memberi makanan ini supaya kita terhubung dengan Tuhan kita. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa, saudara. Harus dengan kekuatan Allah, roh Allah di dalam kita. Dan Yesus berdoa dikatakan, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Karena pada saat itu dia juga 100% manusia. Dia sedang memberi teladan. Ketika aku jadi manusia, ini lakukan. Jadi kamu nggak usah banyak bacrit, banyak ngomong. Bilang, kau kan Tuhan bisa semuanya. Sementara aku kan manusia. Nah, aku jadi manusia, aku kasih teladan. Kamu harus berdoa. Kamu harus terhubung supaya kamu kuat. Karena dengan kekuatanmu kamu nggak bisa. Saudara, doa bukan mengubah kita. Maksudnya bukan mengubah situasi dulu, bukan. Yang lebih dulu diubah adalah kita. Orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa mungkin menghadapi situasi yang sama. Dia akan berespon berbeda. Saat kita tidak berdoa, respon kita bisa gagal. Tapi mungkin situasinya sama. Tapi seorang yang berdoa dengan yang tidak berdoa, yang berdoa sudah diubahkan. Dia menghadapi situasi yang sama, tapi dia akan berespon benar. Karena yang lebih dulu diubah adalah hati kita supaya selaras dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita, saudara. Dan karena itu kita perlu menemukan momen tenang, momen sunyi, momen diam dengan Tuhan sebelum kita menghadapi badai besar, badai hidup. Badai akan terjadi, tapi bedanya kita siap dengan badai itu. Kita siap dengan badai itu karena kita sudah diubah lebih dulu sehingga kita bisa menang menghadapi badai. Tuhan tidak mengubah situasinya, bukan lebih dulu mengubah situasi badainya, saudara, tetapi mengubah kita. Karena dalam badai itulah kita merasakan bagaimana pertolongan Tuhan. Kita diubahkan, karakter kita diubahkan, saudara. Dan yang kedua, saudara, apa yang kita pelajari dari sini? Ketaatan. Ketaatan lebih besar dari perasaan. Bukan soal dirasa-rasa. Kalau Yesus soal rasa-rasa, dia sudah lama meninggalkan keputusan untuk disalibkan, saudara. Tapi dia mengalahkan perasaan. Hal yang wajar, kita manusia punya perasaan. Itu manusiawi banget. Tetapi Yesus memberi kita teladan ketika dia menjadi manusia. Bagaimana supaya kita taat. Kita harus prioritaskan ketaatan daripada perasaan. Ketaatan lebih besar daripada perasaan. Yesus punya perasaan takut,
Dia pernah jadi manusia, dia tahu rasanya takut, dia tahu rasanya sedih, dia tahu rasanya tertekan, tapi dia memberi kita teladan taat. Taat. Ketaatan kita harus lebih besar dari perasaan kita. Jadi taati kehendak Tuhan. Kalaupun hati kita, perasaan kita menolak atau ada rasa takut, saudara. Orang yang berani bukan berarti yang nggak punya rasa takut, tetapi yang mengalahkan rasa takut itu dengan imannya. Saudara, ketaatan harus lebih besar. Ketika Yesus jadi manusia, dia memberi kita teladan. Bukan dia nggak punya rasa takut, dia kan 100% manusia. Dia bisa merasakan semua kita. Tapi dia memberi kita teladan. Taat. Ketaatanmu harus lebih besar dari perasaanmu. Karena aku juga pernah jadi manusia. Jadi jangan banyak kali cincongmu gitu lah kira-kira. Itu aku buat-buat saudara. Baik. Yang ketiga pesannya apa saudara? Penyerahan membuka jalan penebusan. Hanya saat kita bergantung total, berserah penuh, maka jalan penebusan terbuka. Penyerahan Yesus ini memulai keselamatan umat manusia. Ketika Yesus pada akhirnya katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Dia sudah tahu dalam sudut keilahiannya, dia sudah tahu 3 jam lagi pentung dipukulkan ke kepalanya. Dia sudah tahu semua pukulan-pukulan yang harus dia tanggung. Namun dia membuat keputusan penting, ketaatan lebih besar dan penyerahan. Itu yang dia lakukan. Dan saat itu saudara, mungkin badainya tetap sama, tapi kita harus lebih taat. Jangan, saudara, lebih baik penyerahan total kepada Tuhan. Menyerah, penyerah pada Tuhan bukan berarti menyerah. Itu beda, beda total. Penyerahan Yesus inilah yang memulai keselamatan umat manusia. Belajarlah menyerahkan rencana hidup, masalah, dan ketakutan kita kepada Tuhan. Saudara. Jadi, dalam pergumulan batin, doa adalah kekuatan utama, saudara. Saat kita merasa lemah atau takut menghadapi masalah, ingat, Getsemani, kita boleh takut, tapi tetap menyerahkan kehendak pada Tuhan. Terkadang penolong terbesar datang dari malaikat yang Tuhan kirim, lewat teman, lewat firman, lewat dorongan hati, lewat apa yang kita baca, nggak sekilas kita baca. Saya sering mendengar suara Tuhan ketika saya lihat YouTube, selinginan, tiba-tiba kayak Roh Kudus tuntun, kamu denger ini, kamu denger ini. Ketika saya bingung, Tuhan, saya mau ngapain? Kamu denger ini. Memang Tuhan nggak bicara. Mungkin saya nggak memungkiri ada yang bisa dengar langsung suara Tuhan, audible gitu ya. Atau suara Tuhan itu banyak. Ya, tapi jangan harus bisa membedakannya. Itu pasti memberi damai sejahtera dan harus selaras dengan firman-Nya. Suara Tuhan yang pertama itu firman-Nya yang kita baca. Disitulah suaranya, ya saudara. Dan terkadang penolong terbesar banyak Tuhan kirim, tapi kita nggak sadar. Malaikat-malaikat yang berupa teman kita, sahabat kita, yang menegur kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, firman yang kita baca. Tontonan yang mungkin kita pikir nggak sengaja, tapi di dalam Tuhan ketika itu membawa kepada hal yang luar biasa, tidak, bukanlah suatu kebetulan, saudara. Itu cara Tuhan mengarahkan kita. Dan bangunlah dari kemalasan rohani. Murid-muridnya tertidur. Tahukah saudara, Yesus mengingatkan Petrus dan murid-murid yang lain supaya berdoa dan berjaga-jaga. Tapi mereka ditemukan tidur berat sekali. Mereka tidak bergumul dan berjaga-jaga. Sehingga apa? Ketika Yesus disalib, ketika Yesus diculik, mereka tidak siap tempur. Situasinya sama, Yesus sudah tahu. Waktu dia datang ke dunia ini, dia harus disalib. Sehingga dia suruh murid-muridnya berdoa, tapi murid-muridnya gagal untuk taat. Namun, walaupun murid-muridnya gagal, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mungkin kita pernah gagal, tapi ketika kita membawanya kepada Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dia selalu punya cara untuk menolongmu. Ya, saudara, murid-murid gagal dalam berdoa dan berjaga-jaga. Mereka ngantuk. Berapa kali Yesus lihat mereka tertidur? Tertidur baik, tertidur fisik dan juga tertidur rohani. Dan lihat mereka mencerat-mencerat, mereka terbirit-birit, mereka sembunyi, mereka takut. Bahkan Petrus
yang kelihatan sangat patriot, dia 3 kali menyangkal Yesus. Saudara, para murid tidak siap dengan situasi yang sudah Yesus beritakan beberapa kali. Yesus sudah suruh kuncinya berdoa, berjaga, tapi para murid lebih utamakan fisiknya, dagingnya, sehingga apa? Mereka gagal. Mereka lari, mereka takut, mereka gagal dalam situasi itu. Saudara, Petrus bahkan 3 kali menyangkal. Kalau seandainya Petrus berdoa dan berjaga-jaga, mungkin itu tidak akan pernah terjadi 3 kali. Atau paling tidak dia tidak parah. Ya dia siap di situ. Dia tidak perlu sembunyi, saudara ya. Tahukah Anda siapa yang paling setia ketika Yesus disalibkan, mulai dari penangkapan sampai bahkan penguburan, saudara? Seorang perempuan. Para perempuan justru lebih kuat, lebih karena biasanya perempuan memang suka berdoa. Itulah bedanya orang yang berdoa dengan yang tidak berdoa. Bahkan seorang yang terkenal begitu kuat pun, ketika dia tidak berdoa, berjaga-jaga dalam doanya, dia bisa jatuh dalam pencobaan ketika tantangan besar menghadang, saudara. Makanya Tuhan bilang, berdoa dan berjaga-jagalah. Konteksnya mungkin beda. Kita nggak pernah tahu badai apa yang akan datang di depan kita. Karena itu selalulah berdoa dan berjaga-jaga, supaya kita tidak salah respon. Mungkin itu bisa semua dibawa Tuhan, dibawa kepada Tuhan dan diubah Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tapi kita tidak perlu menerima konsekuensi dulu. Konsekuensi selalu ada. Nah, di sini yang gak enaknya air mata, tangisan ya saudara ya. Para murid sembunyi ya. Bahkan para perempuan yang berdoa. Saya yakin Maria Magdalena bisa berdiri tegak bersama perempuan yang lain, tidak sembunyi karena mereka berjaga dalam doanya sehingga kuat mentalnya. Mereka yang diubah lebih dulu. Mereka tetap setia walaupun banyak hal yang mereka tidak mengerti, banyak hal yang mereka mungkin kecewa karena cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Tapi mereka kuat berdiri mendampingi Yesus, melihat Yesus dari jauh, tidak pernah meninggalkan Yesus. Saudara, para murid ketakutan. Bukan berarti para perempuan ini tidak ada rasa takut terhadap para prajurit Romawi, orang-orang yang membenci Yesus. Tapi mental mereka lebih dulu kuat karena mereka berdoa. Saya yakin mereka berdoa dan berjaga-jaga lebih dari para murid. Sehingga kehormatan tertinggi diberi kepada perempuan ketika mereka setia, bahkan ketika Yesus sudah dikuburkan, perempuan gak pernah sembunyi. Mereka datang pagi-pagi dengan kerinduan mereka yang besar, tanpa rasa takut. Para murid tetap aja pada laki-laki, sembunyi, cari aman. Mungkin mereka kesel, kenapa Tuhan yang menyembuhkan, membuat mujizat harus disalibkan. Dia membiarkan dirinya dipukuli. Ya, perempuan juga pasti merasakan hal yang sama, tapi mereka tetap setia. Mereka banyak hal yang tidak mereka mengerti, tapi mereka lebih kuat berdiri untuk tetap setia menyatakan iman mereka. Saudara, Tuhan memberi kita suatu perintah untuk selalu berdoa, selalu berjaga-jaga. Karena mungkin situasinya sama, ada badai yang nggak boleh, yang nggak bisa, memang itu harus terjadi. Tapi ketika kita berdoa, situasinya mungkin tetap sama, tapi kita sudah lebih siap dan kita lebih mengerti, kita lebih diubahkan, kita lebih ditumbuhkan, kita lebih dikuatkan. Ada sesuatu yang lebih diperbaharui, saudara. Karena itu, kekuatan senjata kita yang terutama adalah doa. Doa, penyembahan, doa, penyembahan. Mungkin terlihat sekilas, tapi begitu besarnya doa itu, kuasa doa itu. Ya, saudara. Jadi, dalam pergumulan batin, doa menjadi kekuatan utama. Saat kamu merasa lemah, kau takut menghadapi masalah, ingat ini saudara. Getsemani, kita boleh takut tapi tetaplah menyerahkan kehendak pada Tuhan. Terkadang penolong terbesar datang dari malaikat, ya, saudara. Banyak hal yang Tuhan bisa pakai. Saudara, saya ingin saudara juga paham, ada di sini dikatakan cawan, cawan murka Allah. Bukankah aku harus minum cawan yang diberi Bapakku? Jadi cawan ini penderitaan yang tidak bisa dihindari. Seperti Yesus, dia harus meminum cawan murka Allah. Ini penderitaan yang nggak boleh dia hindari. Dia memang datang untuk disalibkan. Nah, kita juga punya salib kita masing-masing. Cawan pahit yang harus diminum.
namun meminumnya dengan penyerahan. Saudara, perwira tentara, ketika dia menghadapi misi berbahaya, dia melakukannya dengan disiplin dan loyalitas, walau ada rasa takut. Saudara, seperti malam paling gelap, justru saat yang paling penting untuk tetap terjaga dan bernyala terang. Jadi, Getsemani adalah cermin bagi kita. Setiap pergumulan, setiap ketakutan, dan tekanan batin, ini bisa jadi jalan kemenangan jika kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Doa adalah kunci untuk menghadapi Golgota dalam hidup kita. Kita hadapi situasi yang mungkin sulit, saudara. Kita juga nggak ngerti. Tapi kita akan lebih kuat. Sama seperti yang dilewati oleh Yusuf. Ada cawan yang harus dia minum. Bagaimana dia dijual, bagaimana dia fitnah, di penjara. Tapi itulah membawa pada kehendak Allah. Tampaknya salah. Tapi kadang jalur yang salah itu yang membawa kita pada rencana Allah. Saudara jadi nggak usah puyeng, nggak usah khawatir. Apa pintu yang terbuka dijalani. Jalani dengan segenap hati, penyerahan total kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, saudara. Dan bila kita membahas, saudara, mungkin saya lanjut dari Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Jadi di sini, ini terjadi malam hari segera setelah Yesus berdoa di Getsemani. Yesus bersama murid-muridnya di Bukit Zaitun, dan Yudas Iskariot datang bersama rombongan tentara dan pejabat agama untuk menangkap Yesus. Jadi, awal penderitaan Yesus secara fisik dan hukum dimulai di sini. Dia tetap punya rasa takut karena dia dalam rupa manusia. Ada rasa takut juga terhadap tentara dan pemimpin agama dan kuasa gelap tentunya. Yudas adalah pengkhianat. Di sini konflik menunjukkan pertentangan antara kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Hanya di sini juga kita melihat bagaimana ciuman Yudas. Ini lambang pengkhianatan manusia terhadap Allah. Dan pedang murid, ini reaksi, ini melambangkan apa? Pedang yang dipakai untuk menebas telinga prajurit Romawi. Ini reaksi manusiawi. Kalau orang tidak berdoa, dia akan bereaksi sangat manusiawi untuk membela diri, untuk melindungi saudara. Jadi, dan di sini juga saya jelaskan kesembuhan orang yang diserang. Ini menekankan Yesus pada kasih dan pengampunan bahkan di tengah krisis. Mari kita eksegesis ayat per ayat. Dalam ayat 47, Yudas datang dengan rombongan membawa cahaya, obor, peluit, dan senjata. Jadi makna pengkhianatan direncanakan secara teliti, cahaya fisik digunakan untuk menangkap terang dunia secara ironis. Jadi dunia sering menggunakan kekerasan dan strategi untuk menentang kebenaran. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya. Dia berkata, "Salam, Rabi." Pengkhianatan itu sering sekali terselubung. Ada eksternal kasih tetapi dalam internal pengkhianatan. Waspada di sini. Simbol dosa manusia yang sering menyamar sebagai kebaikan. Ini adalah kemunafikan moral. Ini yang harus kita hindari, saudara. Di ayat 49 dikatakan murid-murid bertanya, "Haruskah kami menyerang dengan pedang?" Jadi reaksi manusiawi terhadap ancaman, ada kekerasan, tidak akan menyelesaikan masalah rohani. Solusi ilahi berbeda dari logika dunia. Seorang murid atau Petrus memukul hamba imam besar memotong telinganya. Yesus berkata, "Cukuplah," dan menyembuhkan telinganya. Yesus menolak kekerasan fisik, menunjukkan kasih dan pengampunan praktis. Bahkan ya pengampunan bukan kekerasan ya saudara. Ayat 52 sampai 53 Yesus menegur orang banyak yang datang menangkapnya. "Setiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, tetapi waktunya kuasa kegelapan telah menguasai hati mereka." Jadi penangkapan Yesus bukan karena kelemahan, tetapi karena waktu keselamatan telah tiba. Tindakan duniawi adalah bagian dari rencana Allah. Kegelapan yang sementara ya, kegelapan sementara
Mohon maaf. Jadi kekerasan manusia tidak pernah menyelesaikan tujuan ilahi. Yesus menolak kekerasan, menolak pedang, kasih dan pengampunan di tengah ancaman. Yesus menyembuhkan telinga orang yang diserang. Sejarah keselamatan dikontrol Allah, bukan kekuatan dunia. Jadi penanggapan terjadi setelah waktu yang telah ditetapkan. Ada makna teologis dari yang kita baca. Yesus tetap tenang, secara kristologi kita belajar, tetap tenang dan penuh kasih meski dihadapkan pada pengkhianatan dan kekerasan. Ini menegaskan sifatnya sebagai Tuhan dan manusia yang taat. Saudara, soteriologi ini penangkapan adalah bagian dari rencana penebusan. Allah memakai situasi gelap untuk menggenapi keselamatan rencana Allah. Di sini ada etika Kristen. Kekerasan fisik tidak dibenarkan. Kasih dan pengampunan jadi prinsip kerajaan Allah. Mengajarkan jemaat untuk menanggapi pengkhianatan dan ancaman dengan iman, bukan dendam. Jadi, hadapi pengkhianatan, mungkin kau pernah dikhianati di tempat kerja, di keluarga, atau di pertemanan. Hadapi. Hadapi kekerasan atau keketik dan doa. Hadapi. Jadi, menghadapi pengkhianatan di tempat hadapi kekerasan. Ciuman Yudas, ini salam manis, tapi niatnya jahat. Bisa dianalogikan dengan tipu daya yang modern. Kata-kata manis yang menyembunyikan maksud buruk. Petrus, ya, Petrus solusi duniawi. Dia sering ingin memotong masalah dengan caranya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Suara atau langkah kaki tentara malam hari, desa angin, menekankan suasana. Suara lembut yang Yesus berkata, cukuplah, ini simbol kasih dan mengalahkan kekerasan. Jadi dari sini saya bagikan, pengkhianatan dapat datang dari orang dekat, tapi Tuhan tetap mengendalikan sejarah. Kasih dan pengampunan lebih kuat daripada kekerasan. Segala kejadian gelap yang menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah telah dinyatakan. Baik saudara, demikian firman Tuhan. Berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau taat, kami mau menopang firman-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang ada di YouTube semuanya, selamat pagi. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.